Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari UIN Gus Dur Pekalongan ingin mewawancarai Ormas Islam. Kebetulan ormasnya yang kita pilih Ormas Sidikiyah dan Bapak sebagai narasumbernya ya Pak. Yang pertama, pendidikan yang diajarkan di Sidikiyah itu seperti apa Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari UIN Pekalongan. Untuk pendidikan yang diajarkan di organisasi Sidikiyah, ini pendidikan ini sifatnya tasawuf Islam. Untuk ajaran intinya diajarkan bagaimana untuk mengetahui, mengerti, memahami dan mengamalkan ajaran la ilaha illallah sebagaimana yang dituntunkan oleh Rasulullah, dan bagaimana untuk mengimplementasikan ajaran la ilaha illallah dalam kehidupan sehari-hari. Kurang lebih seperti itu. Untuk pertanyaan kedua, sejarah perjuangan Sidikiyah sendiri di Pemalang seperti apa Pak? Untuk perjalanan sejarah dari syiar, khususnya untuk ajaran atau Thariqah Sidikiyah itu sendiri memang sudah lama. Itu sudah sekitar tahun 70-an. Dulu dari wilayah Pemalang, Kebon Dalem. Awalnya dulu dari sana. Ada salah satu yang memang sudah mendapatkan pelajaran tentang Thariqah Sidikiyah. Kemudian perkembangannya banyak mencetak para kader-kader untuk sama-sama mensiarkan ajaran Thariqah Sidikiyah ini. Alhamdulillah atas berkat rahmat Allah sekarang sudah cukup banyak perkembangannya, termasuk berdirinya organisasi-organisasi yang ada di lingkungan Thariqah Sidikiyah. Pertanyaan ketiga, mengenai di organisasi Sidikiyah ini ada program-program apa aja sih Pak? Untuk organisasi Sidikiyah atau singkatnya ORSID gitu ya, jadi ben nggak kepanjangan. ORSID ini programnya banyak. Kalau untuk ORSID, yang pertama memang secara umum kita fungsinya untuk memfasilitasi, mengkoordinir, memotivasi untuk warga Thariqah Sidikiyah yang ada di Kabupaten Pemalang. Ini satu, untuk mendapatkan hak tentang pendidikan yang ada dalam Thariqah Sidikiyah. Kemudian yang kedua, untuk bisa bersama-sama mengamalkan satu program-program yang merupakan aplikasi dari ajaran Thariqah Sidikiyah ini, berupa satu, pembangunan rumah layak huni atau yang kita namakan Rumah Syukur Kemerdekaan Bangsa Indonesia. Karena momentumnya rumah layak huni tersebut untuk fakir miskin ini kita ambil untuk mensyukuri kemerdekaan bangsa Indonesia. untuk selanjutnya, ini kan berarti Sidikiyah itu mazhab ya Pak? Oke, kalau kita tidak memang menggunakan istilah madhab Sidikiyah, ini sebenarnya tidak seperti itu dari Pak Yai sendiri. Memang kita mengajarkan ajaran Sidikiyah ini seperti dalam Sidikiyah juga tetap menggali apa yang dilaksanakan di madhabnya Syafi'i, madhab yang lain. Jadi katakanlah ini memang beliau Pak Yai ini mengambil langsung sumber dari Al-Quran dan Al-Hadis. Murid-murid Sidikiyah, baik itu pengurus maupun warga, ini memang langsung menerima dari beliau untuk kita amalkan. Jadi latar belakangnya dan seterusnya secara spesifik hanya beliau mursyid Thariqah Sidikiyah yang paling mengetahui itu. Jadi kita kalau jawab nanti ndak pas malah ngawur gitu. Tahun berdirinya itu kapan Pak? Kalau tahun berdirinya ini mulainya dari tahun 1959. Jadi sekilas sejarah memang Pak Kiai Muhammad Mokhtar Mukti ini beliau secara perlahan-lahan jadi mengembalikan, sebenarnya bukan mendirikan Thariqah baru. Jadi nama Sidikiyah ini sudah ada semenjak sebelum
tahun 59. Jadi sejarahnya ini memang dari turun temurunnya atau garis silsilah suatu thariqah. Nah, ini referensinya yang paling kuat yaitu dari kitab Tanwirul Qulub. Ini ada disampaikan bahwa dari mulai Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an sampai kepada Syekh Taifur bin Isa bin Yazid Al-Bustami, ini silsilahnya dinamakan Siddiqiyah. Terus nih, adapun perubahan namanya niki memang karena kurun waktunya saja. Nah, beliau Bapak Kiai Muhammad Mukhtar Mukti setelah nama Siddiqiyah ini tenggelam ribuan tahun, beliau mendapat amanat juga dari sang gurunya beliau sendiri. Waktu itu namanya Mbah Syuaib Jamali, gurunya. Beliau juga mursyid. Kalau waktu itu nama thariqahnya Kholwatiyah. Ya, tapi terus diamanati untuk mengembalikan lagi ke nama aslinya yaitu Siddiqiyah. Jadi thariqah itu ajaran dari Allah Ta'ala. Ya, yang sumbernya ada di surat Jin itu, kita Jin ayat 16. Tahu ya? Ya, yang wa'alawis taqwamu ala thariqati la asqainahu ma'ana ghotaqo. Jadi thariqah itu ya ilmu dari Allah Ta'ala melalui Rasulullah. Okay. Seperti itu. Jadi memang ajarannya ajaran tasawuf. Okay. Tapi kalau bahasa thariq ya kita berarti metode, semacam metode jalan untuk mengamalkan ajaran Islam. Tapi kalau yang sekarang barangkali perkembangan banyak nama-nama thariqah, sebetulnya ajaran itu sumbernya sama, tapi istilah atau namanya saja yang berbeda-beda. Ada yang dinisbatkan pada nama gurunya, ada yang dinisbatkan pada tempat munculnya ajaran itu, atau desanya atau kotanya. Itu biasanya dipakai untuk nama-nama thariqah, untuk sebagai katakanlah apa ya, tertanda lah untuk supaya tidak hilang. Saya kira itu wajar. Misalnya kalau gurunya namanya Mukhtariyah, Mukhtar, Pak Yai Mukhtar ya, kita sebut thariqah Mukhtariyah ya mungkin boleh, tapi beliau tidak mau. Nama aslinya yang dikembali. Itu kurang lebih sejarahnya. Awalnya yaitu memang ini ajaran thariqah yang sumbernya dari ajaran Rasulullah, yang beda nama-namanya saja. Beliau Pak Yai tidak membuat thariqah baru, tapi mengembalikan kepada nama aslinya. Di ajarannya tetap ajaran thariqah Islam, thariqahnya Islam gitu ya. Atau ajaran tasawuf Islam. Tarekat Siddiqiyah pertama kali muncul di Desa Losari, Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, sekitar tahun ke-1958. Perkembangan Tarekat Siddiqiyah berpusat di Pondok Pesantren Majma'al Bahroin Hubul Watun Minal Iman Siddiqiyah, Jombang. Pendiri Pondok Pesantren Siddiqiyah, K. Hari M. Muhtar bin Haji Maik Muti lahir di Jombang pada 14 Oktober tahun 1928 atau 28 Rabiul Awal 1347 hari. Kiai Muhtar Muti juga merupakan murid dari Syekh Syub Jamali Al-Bantani. Tarekat ini juga merupakan ilmu tasawuf atau kebersihan jiwa. Oleh sebab itu, penganut tarekat Siddiqiyah juga dimaksudkan menjadi orang yang menjaga kebersihan jiwanya. Selain itu, ajaran tarekat Siddiqiyah juga memberikan tuntunan agar manusia mengenal Allah dengan sebenar-benarnya melalui jalan sikir siri ismu zat. Selain itu, masih banyak ajaran-ajaran lain dari tarekat Siddiqiyah, seperti bertakwa kepada Allah melalui ibadah salat, puasa, dan dizikir, serta beberapa tuntunan dalam kehidupan sosial. Sekian video penugasan mata kuliah Sejarah Peradaban Islam, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum.